Halo teman-teman, caraku analisa pada video kali ini akan mereview apa yang terjadi di IHSG selama 1 minggu ini. Pada bulan Februari, tepatnya tanggal 1 Februari adalah minggu pertama IHSG di bulan Februari. Dan minggu pertama itu menunjukkan penguatan yang cukup drastis. IHSG ditutup dengan kenaikan 3,5%. Lalu pada perdagangan esok, tepatnya hari Selasa 2 Februari, menunjukkan koreksi yang terbatas. Ini menurut saya koreksi yang bagus karena tidak melebihi dari candle sebelumnya. Lalu pada perdagangan hari Rabu dan Kamis ini menurut saya tidak bagus karena apa? Dia selalu open high lalu closing lower dari high-nya. Itu menurut saya tidak bagus. Itu menunjukkan keraguan pasar. Jadi pada perdagangan Rabu Kamis menurut saya sangat tidak bagus. Tapi pada perdagangan hari Jumat, IHSG mampu menutup dengan candle hijau. Ini menurut saya ini adalah satu sinyal baik untuk kelanjutan IHSG. Maka bisa disimpulkan pada perdagangan esok hari Senin, IHSG berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi perlu diwanti-wanti kalau misalkan IHSG mempunyai resisten di level 6200. Kalau misalkan di level 6200 ini berhasil ditembus, maka IHSG berpotensi untuk tidak jadi menjadi head and shoulder. Jadi alangkah baiknya IHSG mampu menunjukkan kenaikannya breakout dari 6200 lalu koreksi lalu melanjutkan rally. Itu menurut saya proyeksi yang bagus, tapi ini adalah proyeksi buruk, jadi kita bisa membuat trading plan dengan prepare for the worst. Menurut saya ini trading plan head and shoulder yang potensial akan terjadi. Jadi teman-teman harus tetap waspada pada pergerakan IHSG. Jika 6200 tidak berhasil ditembus, maka IHSG berpotensi untuk koreksi di level 6000. Dan kalau misalkan 6000 tidak mampu membuat pantulan, maka tidak membuat pantulan atau malah breakdown dari 6000, maka akan melanjutkan koreksi ke 5800. Sebaiknya teman-teman membuat trading plan dengan baik agar kemungkinan buruk yang bisa terjadi bisa kita atasi dan survive di market. Lalu apa yang bisa kita pantau pada perdagangan esok hari atau pada minggu kedua di bulan Februari? Menurut saya ini adalah salah satu emiten atau saham yang bagus. Karena apa? Aneka Tambang mempunyai banyak sekali katalis positif, seperti penandatanganan MOU dengan Tesla, dengan virtual. Itu menurut saya bagus, tapi menurut saya jangan memandang Antam ini hanya Tesla. Lihatlah proyeksi kedepannya. Tidak hanya Tesla yang mau untuk berinvestasi di Indonesia, tapi sangat banyak sekali. Dan juga setelah tekan kontrak LG Chemical, itu menurut saya sudah bagus. Jadi secara teknikal, ketika Antam membuat double top, maka Antam bisa diproyeksikan untuk turun hingga 1945, tetapi itu tidak jadi. Malah pada perdagangan 1 Februari Antam menguji resistennya di 2580. Setelah itu Antam koreksi, tapi koreksi dengan baik, tidak lebih dari candle sebelumnya, dan Antam malah breakout pada perdagangan hari Jumat. Menurut saya ini membuat sinyal bahwa adanya penguatan di hari Senin karena berhasil breakout dengan volume yang cukup baik. Tetapi kalau misalkan Antam tidak bisa breakout atau malah retest di 2580, maka saya lebih sarankan wait and see. Kalau misalkan Antam membuat candle hijau, maka ini berpotensi untuk melanjutkan lagi. Dengan sebuah catatan, jangan sampai teman-teman membuat trading plan dengan kemungkinan yang baik, maka buatlah dengan kemungkinan terburuk. Jika dikesinambungkan dengan IHSG, maka teman-teman harus membuat sebuah trading plan yang relevan potensi untuk pelemahan Antam. Saham kedua yang
layak kita pantau adalah Breeze. Breeze hampir sama dengan Antam karena dia membentuk double top. Tetapi setelah double, Breeze menunjukkan area konsolidasi dengan membentuk triangle. Ketika Breeze mampu breakout dari triangle-nya dan menguji 3050, maka itu sangat-sangat layak untuk dipantau. Ketika Breeze berhasil breakout di 3050 dengan candle bagus dengan volume yang cukup besar dengan konfirmasi, maka menurut saya bisa dijadikan untuk tempat kita entry. Lalu saya sarankan Breeze ini adalah swing karena dilihat proyeksi kedepannya sangat bagus. Ketika Breeze mengalami triangle, banyak sekali breakout yang terjadi, maka itu bisa dijadikan untuk sebuah proyeksi ke depan. Ini adalah triangle, banyak sekali triangle yang diciptakan Breeze. Triangle, ini juga triangle, dan ini triangle bisa berpotensi bagus karena menurut saya history repeat itself. Jadi ketika besok menguat terbatas atau breakout dari triangle-nya, menurut saya itu cukup bagus untuk entry. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan 3050 menjadi tempat untuk entry. Saham ketiga yang layak kita pantau adalah dari konstruksi, yaitu PTPP. PTPP menurut saya juga membuat triangle dan posisi sekarang trend line-nya masih disupport. Jadi untuk perdagangan besok berpotensi menguat karena PTPP mengindikasikan sebuah bullish kicker. Ini adalah mengindikasikan bullish kicker kan, tapi menurut saya ini tidak sempurna karena kickernya tidak melebihi wick. Tetapi secara garis besar PTPP masih bakalan berproyeksi menguat. Jadi ketika PTPP menguat, saya sarankan untuk TP terlebih dahulu. Kalau misalkan dia kembali turun, kita entry lagi, dan kalau misalkan mengindikasikan breakout, kita bisa hold. Jadi menurut saya PTP proyeksinya sangat panjang. Sekian dari cara aku analisa. Disclaimer bahwa semua analisa tentang saham IHSG dan lain-lain adalah sebuah analisa saya secara mandiri. Mungkin ini bisa dijadikan bahan referensi teman-teman di rumah. Disclaimer, ini bukan ajakan beli atau ajakan jual pada saham-saham tertentu. Keputusan membeli atau menjual tetap di tangan masing-masing. Your king is your cash. Sekian dari cara aku analisa. Jika suka video ini silakan like, komen pada kolom komentar untuk request analisa saham, dan support terus channel ini dengan cara subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, alangkah baiknya teman-teman share video ini. Sekian dari cara aku analisa. Terima kasih.